Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Abdul Majid dari kelas T3A. Dan di sini saya akan membahas tentang HAM. Yang pertama yaitu pengertian tentang HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang sudah dipunyai oleh seseorang sejak ia masih dalam kandungan. Hak asasi manusia dapat dilakukan secara universal. Dasar-dasar HAM yang tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat atau Declaration of Independence of USA serta tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia seperti yang terdapat pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 31 ayat 1 serta pasal 30 ayat 1. Menurut Syarba ini, hak asasi manusia atau HAM merupakan hak-hak yang melekat pada diri manusia. Tanpa hak-hak itu, manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Menurut John Locke, HAM merupakan suatu hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang bersifat kodrati. Artinya, adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan hakikatnya sehingga sifatnya adalah suci. Menurut pemakalah, hak asasi manusia ialah hak setiap orang yang sangat mendasar bagi kehidupan dan penghidupannya, selaras dan harkat, martabat, dan wibawanya sebagai manusia yang terhormat. Yang kedua yaitu ruang lingkup hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia yang diuraikan di atas mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Hal ini diungkapkan sebagai berikut. Yang nomor 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Yang keempat, setiap orang tidak boleh diganggu, yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya. Yang kelima, setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik, tidak boleh diganggu kecuali atas perintah hakim atau kuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang. Yang keenam, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa. Yang ketujuh, setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. Yang kedelapan, setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Berdasarkan ruang lingkup hak asasi manusia tersebut, dapat diketahui dan dipahami bahwa negara Republik Indonesia yang berdasar atas hukum amat dihormati dan dijunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN tahun 1999 sampai 2004 diungkapkan. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan penyanderaan, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Yang kedua, menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas. Yang ketiga, sejarah perkembangan HAM. Sejarah hak asasi manusia dimulai dari gagasan hak asasi manusia. Gagasan hak asasi manusia muncul sebagai reaksi atas kesewenang-wenangan penguasa yang memerintah secara otoriter. Munculnya penguasa yang otoriter mendorong orang yang tertekan hak asasinya untuk berjuang menyatakan keberadaannya sebagai makhluk bermartabat. Nomor 1. HAM di Indonesia. HAM di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya bahwa HAM adalah menjadi jaminan filsafat yang kuat. Banyak sekali peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus dilakukan pemerintah yang sangat melanggar HAM. Beberapa contoh peristiwa atau kejadian dari pelanggaran HAM yang dilakukan yaitu pada tahun 1965, di mana penculikan dan pembunuhan terhadap 7 jenderal angkatan darat dan penangkapan, penahanan yang pembantaian komunis Indonesia. Kembali ke masalah HAM di Indonesia. Mengapa pelanggaran HAM di Indonesia masih saja terjadi dari tahun ke tahun dan juga sampai saat ini masih sering terjadi pelanggaran HAM itu? Apakah pemerintah terlalu tegas menindak oknum atau institusi yang menentang kekuasaannya, ataukah memang masyarakat kita yang terlalu anarkis sehingga pemerintah terpaksa melakukan tindakan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang memberatkan rakyat? Karena biasanya rakyat yang bertindak dikarenakan hal tersebut tidak akan ada suatu masyarakat menyerang atau menuntut ke pemerintahannya jika tidak ada hal dasar yang melatar belakanginya. Yang keempat, macam-macam HAM. Macam-macam hak asasi manusia atau HAM yaitu sebagai berikut. Nomor 1, hak asasi pribadi atau personal rights, yaitu hak yang mencakup kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan dalam memeluk agama, kebebasan dalam bergerak, kebebasan aktif pada setiap organisasi atau sebagainya. Contoh hak asasi pribadi. Yang pertama, hak kebebasan menyampaikan pendapat. Yang kedua, hak kebebasan untuk menjalankan peribadatan serta dalam memeluk agama. Yang ketiga, hak kebebasan untuk bepergian. Yang keempat, hak kebebasan untuk memilih serta aktif dalam suatu organisasi. Hak asasi ekonomi yang kedua, atau property right, yaitu hak dalam membeli, memiliki serta menjual dan dalam memanfaatkan sesuatu. Contoh hak asasi ekonomi yaitu pertama, hak asasi ekonomi dalam kebebasan membeli. Yang kedua, hak asasi ekonomi untuk kebebasan dalam mengadakan serta melakukan perjanjian atau kontrak. Yang ketiga, hak asasi ekonomi untuk kebebasan memiliki sesuatu. Yang keempat, hak asasi ekonomi tentang kebebasan mempunyai pekerjaan yang layak. Yang ketiga, hak asasi politik atau politik right, yaitu hak ikut serta di dalam pemerintahan, hak untuk dipilih, contohnya mencalonkan diri menjadi presiden, serta memilih dalam pemilu, contoh
memilih presiden dan wakil presiden, hak untuk mendirikan partai politik, dan lain-lain. Yang kelima, ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM mempunyai beberapa ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Berikut ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Nomor 1, tidak dapat dicabut. HAM tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Yang kedua, tidak dapat dibagi. Semua orang berhak untuk mendapatkan semua hak, baik itu hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, hakiki. HAM merupakan hak asasi manusia yang sudah pada saat manusia itu lahir. Yang keempat, universal. HAM berlaku bagi semua orang tanpa memandang status, suku, jenis kelamin, atau perbedaan yang lainnya. Persamaan merupakan salah satu dari berbagai ide hak asasi yang mendasar. Yang keenam, upaya penegakan HAM di sekolah dasar. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk menegakkan HAM di sekolah dasar. Berikut beberapa contohnya. Yang satu, tidak untuk memaksa kehendak kepada sesama teman atau guru. Yang kedua, selalu menaati tata tertib yang ada di lingkungan sekolah dengan baik. Yang ketiga, saling bersikap menghormati antara peserta didik dengan guru dan warga sekolah yang lain. Yang keempat, tidak bersikap membedakan teman yang satu dengan teman yang lain hanya karena golongan dan sebagainya. Yang kelima, bersikap adil kepada teman. Yang keenam, menghormati pendapat yang diajukan oleh teman dalam kelompok atau rapat kelas maupun organisasi di sekolah. Yang ketujuh, tidak menghina teman yang memiliki kekurangan. Yang kedelapan, tidak untuk mengganggu hak milik teman. Yang kesembilan, tidak mencampuri urusan pribadi teman. Yang kesepuluh, berusaha untuk mencegah segala bentuk tindakan anarkis di sekolah. Adapun contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Meski Indonesia adalah negara yang relatif kecil, namun ada cukup banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Berikut ini beberapa contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Nomor 1, tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998. Dalam tragedi ini terjadi peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti. Pada tahun 1998 terjadi krisis moneter yang berakibat ke banyak sektor. Keadaan ini mengundang aksi protes mahasiswa. Pada tanggal tersebut, mahasiswa Universitas Trisakti mengadakan long march menuju gedung MPR DPR untuk kemudian melakukan demo. Namun sebelum sampai di gedung tersebut, aksi ini ditentang oleh polisi. Setelah kedua pihak berunding, disepakati bahwa polisi dan si mahasiswa sama-sama mundur. Saat mahasiswa mundur kembali ke kampus mereka, terjadi sebuah provokasi yang menyebabkan beberapa mahasiswa terpancing. Akhirnya kerusuhan pun terjadi. Polisi melakukan penembakan sehingga 4 mahasiswa tewas dan beberapa luka-luka. Yang kedua, pembunuhan Munir. Munir Said Tholib adalah seorang aktivis HAM. Ia telah banyak melakukan pembelaan hukum pada orang-orang tertindas. Salah satunya adalah menjadi pembela keluarga korban penculikan paksa yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998. Munir juga merupakan pengkritik pemerintah yang berkuasa saat itu. Di tahun 2004, Munir ditemukan tewas dalam pesawat yang menuju Amsterdam, Belanda. Hasil otopsi yang dilakukan oleh tim forensik Belanda menemukan adanya senyawa arsenik dalam jasad Munir.
Hasil ini mengindikasikan bahwa aktivis HAM ini sengaja diracun oleh pihak tertentu yang bermaksud menyingkirkannya. 3. Peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok terjadi pada 12 September 1984. Berdasarkan hitungan resmi, peristiwa ini menyebabkan 24 orang tewas serta 54 orang terluka. Akan tetapi, menurut perkiraan, ada lebih dari 100 warga Tanjung Priok yang tewas, hilang, ataupun terluka. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan anggota Bintara ke Masjid As-Sadah yang berlokasi di Tanjung Priok. Ia memerintahkan pengurus masjid tersebut untuk melepas spanduk yang berbau kritik pemerintah. Pihak masjid menolaknya, dan anggota Bintara ini melepas atribut tersebut dengan cara masuk ke masjid tanpa melepas alas kaki. Tindakan tersebut sangat tidak sopan dan menyulut kemarahan warga masjid beserta warga. Mereka membakar motor dan menyerang anggota Bintara tersebut. Pengurus masjid dan warga yang menyerangnya kemudian tangkap. 2 hari setelah penangkapan tersebut, warga Muslim Tanjung Priok melakukan aksi protes untuk membebaskan kawan mereka. Aksi ini dilakukan oleh ribuan orang namun tidak berhasil. Kerusuhan pun terjadi dan pihak militer menambahi demonstran. Selain korban tewas dan luka, kerusuhan ini juga mengakibatkan banyak orang ditahan. Adapun kebanggaan saya menjadi seorang warga negara bangsa Indonesia, yaitu 1. Indonesia itu bangsa yang besar. Kamu wajib bangga karena Indonesia itu bangsa yang besar banget, karena terdiri dari beragam suku, ras, dan agama. Keanekaragaman ini bikin Indonesia juga kaya akan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke di wilayah kepulauan seluas 1.919.000 km². Karena menjadi negara yang berbentuk kepulauan juga, Indonesia memiliki kekayaan bahasa daerah. Tiap daerah di tanah air punya bahasa dan dialeknya masing-masing. Menurut data, Indonesia punya sekitar 652 bahasa daerah. Fakta ini merupakan data dari Kepala Bidang Perlindungan Pusat, Pengembangan dan Perlindungan Badan Bahasa Jakarta hingga bulan Oktober 2017. Gak heran kalau Indonesia benar-benar bangsa yang besar kan. 2. Gak pernah kehabisan tempat wisata. Gak bakal pernah ada deh istilah bingung mau liburan kemana selama jadi orang Indonesia. Ada banyak spot wisata yang selalu menarik buat dikunjungi karena Indonesia merupakan paket komplit dari keindahan alam dan kekayaan budaya. Sebut saja Pulau Komodo yang menjadi destinasi wisata populer internasional karena keindahan alam cantiknya. Gak hanya bisa mengunjungi habitat asli Komodo, tapi juga main-main di spot wisata lainnya seperti Pulau Kelor, atau Pulau Kalong. Gak hanya Pulau Komodo saja yang mengundang decak kagum para traveler, tapi hampir di setiap daerah lain juga punya hidden gateway yang bikin liburan makin menyenangkan. Pasti bangga kan jadi orang Indonesia. Yang ketiga, tradisi makan pakai tangan. Orang Indonesia juga memiliki kebiasaan makan yang selalu jadi ciri khas. Selain makan bancakan alias bareng-bareng, salah satu kebiasaan makan yang mengalir dalam darah adalah makan pakai tangan. Pasti bisa dong membayangkan gimana lezatnya menyantap makanan dengan tangan, apalagi kalau lauknya dengan lengkap dan sambal. Yang keempat, kuliner pedas dengan cita rasa jempolan. Orang Indonesia dikenal dengan lidah yang tahan banget sama yang namanya makan pedas. Gak heran kalau banyak kuliner pedas dan lezat bertebaran dari berbagai level kepedasan. Rasanya belum sah menjadi orang Indonesia kalau nggak pernah merasakan tantangan level pedas tingkat dewa. 5. Kuliner terlezat di dunia
ada di Indonesia juga. Jadi orang Indonesia juga nggak perlu takut kelaparan. Pasalnya, setiap daerah di tanah air punya masakan khas yang kelezatannya pasti bikin ketagihan. Bahkan makanan terlezat juga bisa kamu temukan di Indonesia, yaitu rendang. Kuliner asli Padang ini pernah mendapatkan predikat sebagai makanan terlezat di dunia versi CNN Travel. Bukan hanya rendang, makanan lain seperti nasi goreng, sate, dan kue lapis legit juga termasuk dalam kategori makanan terenak versi CNN Travel. Bangga banget deh jadi orang Indonesia karena bisa merasakan makanan paling enak di dunia setiap hari. 6. Indonesia juga surga pecinta kopi. Kamu termasuk coffee lover sejati? Kalau begitu, bangga banget bisa tinggal di Indonesia sejak lahir. Pasalnya negara ini menjadi surganya pecinta kopi. Tidak hanya menjadi negara penghasil rempah-rempah terbesar di dunia, Indonesia juga punya beragam kopi lokal yang tersebar di berbagai daerah. Dari data yang terkumpul, Indonesia menempati posisi keempat sebagai produsen kopi terbesar di dunia. Bahkan kopi luwak Sumatera jadi salah satu varian kopi termahal di dunia. Pasti bangga banget deh. Punya banyak hari libur. Keberagaman Indonesia juga membawa keseruan tersendiri. Salah satunya adalah banyaknya hari libur nasional. Saat perayaan hari besar tiap agama yang diakui di tanah air, gak perlu nunggu libur akhir tahun. Hampir setiap bulan ada tanggal merah yang bisa disambung menggunakan jatah cuti tahunan. Kreativitas tanpa batas netizen Indonesia. Netizen Indonesia kreatif banget menciptakan hal-hal trending. Apapun bisa jadi meme yang viral di media sosial. Bahkan hal sederhana seperti om telur om atau masuk pakai ko juga pernah trending sampai mendunia. Orang Indonesia memang luar biasa. Yang ke-9, anak muda Indonesia juga banyak yang mendunia. Slowly but sure, anak muda Indonesia banyak yang karyanya menembus level internasional. Dan kamu tahu beberapa film skala Hollywood juga melibatkan anak muda berdarah Indonesia dalam proses pembuatannya. Satu persatu musisi asal Indonesia juga berhasil go internasional yang karyanya dikenal pencinta musik internasional. 10. Warisan turun-temurun lewat tradisi krokan. Aku aja deh, kamu pasti sudah familiar dengan tradisi krokan. Orang Indonesia pasti paham banget. Bahkan masih setia menerapkan warisan turun-temurun yang satu ini. Krokan memang dipercaya sebagai solusi buat mengobati masuk angin yang ditandai dengan gejala sakit kepala, meriang, dan perut kembung. Krokan juga tetap bertahan di era milenial seperti sekarang. Untungnya, kini sudah ada cara krokan yang lebih modern, yaitu menggunakan plosa. Mengalami gejala masuk angin, dekarok pakai plosa saja. Inovasi krokan yang satu ini cocok buat milenial masa kini. Plosa hadir untuk membuat kegiatan krokan jadi lebih modern, praktis, dan enggak ribet saat ingin melakukan di mana saja dan kapan saja. Gak hanya tersedia di apotek terdekat, plosa juga sudah bisa dibeli secara online di Shopee. Gimana? Sekarang makin bangga dan menjadi orang Indonesia lewat plosan. Ya, sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.